Alright, as we know, Apple has created the most powerful smartphone in entire the world with the iPhone SE first generation and the iPhone SE second generation or iPhone SE 20 and 20. But in 20 and 22, what do you get? What do you want to choose? What do you want to buy? For other spec and two spec. Alright, so ya ini adalah komparasi iPhone SE generasi pertama dan iPhone SE generasi kedua. Nah kalau gue flashback di video-video sebelumnya, gue udah pernah bahas. Nah, iPhone dengan kecil-kecil cabai rawit ya kan. Nah, untuk dari keluarga Apple Kerouac kita udah bahas spek to the spek juga. iPhone paling kecil tapi paling powerful. Ya, memang bodinya kecil ya. Apakah dari keluarga Android ada kecil-kecil cabai rawit ya kan? Apakah ada atau tidak? Nah, karena kalau dari keluarga Apple ya jelas iPhone SE generation ya kan. Tapi kalau dari keluarga Android, apakah ada kecil-kecil cabai rawit? Jawabannya ada. Ini dia. Ini adalah Samsung lagi. Ini adalah Sony Xperia Ace ya kan, atau lu bisa panggil kompek-kompekan ini HP. Nah, but I'm so sorry ya kan, dengan intro di awal tadi, sudahkah kalian muntah-muntah semua atau sudahkah kalian menekan tombol dislike? Nah, buat lu yang nggak ngerti arti intro gue fix, lu nggak jago bahasa Inggris, nanti gue ajarin lah. Nanti gue buat link afiliasi buat belajar private bahasa Inggris sama gue. Nah, fokus. Di sini kalau lu lihat, ini adalah sebuah Sony Xperia Ace dan menurut gue Sony ini kecil-kecil cabai rawit. Kenapa? Karena meskipun kecil, tapi nggak semua orang suka sih. Ya karena rasa flagshipnya nggak terlalu nonjol banget ya kan. Ya mungkin kalau lu lihat sekilas ya, buat lu yang belum tahu juga Sony Xperia Ace yang satu ini Sony ini memang sekilas tuh kayak nggak ada yang gimana-gimana, kayak nggak ada yang nyelain ya. Tapi ketika lu pegang, feel flagshipnya masih nggak ketara banget. Nah tapi, kenapa gue bilang iPhone lagi? Kenapa gue bilang Sony Xperia Ace satu ini kecil-kecil cabai rawit? Nah yang pertama adalah dapur pacu di perkamera-kameraannya. Yang pertama, kalau chipset ya kita nggak bisa andelin lah. Namanya juga ini handphone sudah cukup murah. Tapi kenapa gue bilang ini kecil-kecil cabai rawit? Mungkin ini menjadi opsional buat lu yang pengen iPhone SE tapi lu nggak pengen iPhone. Lu pengennya Android. Nah ini salah satunya. Nah kalau kita compare dengan keluarga dari Sony Xperia juga, contohnya Sony Xperia XZS, lu bisa lihat perbedaannya. Ya Sony XZS aja nggak terlalu besar, ini agak sedikit lebih compact ya kan. Jadi kalau dibandingkan dengan Android pada umumnya, ukurannya yang ada di Sony Xperia Ace ini ya terbilang compact dan terbilang kecil sih ya kan. Dia dipakai dengan satu tangan tuh nyaman banget cuy. Nah kalau kita face to facein, kita bandingkan dengan iPhone 6 ya kan, yang dimana dulu tuh gede sekarang udah kecil banget ini kan. Salah satu iPhone paling unyu-unyu ya kan adalah ukuran iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8. Nah itu ukuran HP unyu lah. Nah kalau kita bandingkan ya segitulah. Nah, kalau lu udah biasa pakai iPhone 6 atau yang dengan ukuran yang sama yaitu iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 atau iPhone SE generasi kedua, ukurannya bakal sama dan lu bakal nyaman make Sony Xperia Ace yang satu ini ya. Jadi ya kecil-kecil cabai rawit dan itu baru dari segi fisik ya. Kayak kita ngomongin fisik ya, karena kalau ya namanya melihat sesuatu yang indah tuh kita kan kenal dari fisik dulu ya kan. Nah sekarang ngomongin soal desain nih. Desain yang berlanjut. Kenapa kecil-kecil cabai rawit? Ini alasan pertamanya. Yang pertama adalah dari segi layar ya. Seperti yang kita tahu, kecil-kecil cabai rawit dari keluarga Apple Kerouac tidak seendes ini kameranya. Layarnya maksud gue. Nah jadi lu bisa lihat sendiri. Untuk layarnya, lu bisa lihat nih, tuh, coba lu pelan-pelan menghayati layar yang ada di Sony Xperia Ace ini tidak ada terlihat kesan murahnya sama sekali. Itu satu alasan kenapa HP ini gue juluki kecil-kecil cabai rawit. Lu bayangin HP ini dengan harga 1 jutaan, tapi kalau lu luangin uang, lu luapin uang lu ya kan, lu hibain uang lu beli HP Android baru, lu nggak bakal dapet layar sepekat ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan Samsung yang udah layarnya AMOLED, tetap bisa di face to face, tetap bisa di comparison to head, dan tinggal pilih mana lu lebih suka AMOLED atau layar yang ada di Sony Xperia Ace yang satu ini. Ya lu googling aja lah speknya. Pokoknya kaget lu, lihat speknya kecil-kecil cabai rawit banget layarnya. Jadi kalau menurut gue soal layar fix no debat. Nah ini alasan pertama kenapa kecil-kecil cabai rawit. Nih gue kasih lihat lagi buktinya. Score nits juga tinggi, jadi brightness itu bagus banget. Ini siang-siang loh. Siang-siang warna kontras LCD-nya tuh
cut warna putih. Kenapa gue pilih background putih ya? Karena background putih adalah background yang paling gampang silau kalau di cerah-cerah gitu kan, salah satunya. Yang kedua hitam sih. Nah, kenapa gue pakai sarung tangan? Tadi lu lihat gue slide-slide pakai sarung tangan. Dia tuh touchscreen-nya lancar. Pakai sarung tangan aja lancar, apalagi pakai tangan. Sensitivitasnya bagus banget layar ini. Kalau masih dapat layar original Sony ya. By the way, gue jual cuy. Linknya ada di deskripsi di bawah video ini untuk beli Sony Xperia Ace yang satu ini. Anjay, ngiklan mulu gak tuh? Sorry ya. Soalnya dari kemarin-kemarin gue naruh link mulu ya kan. Lagi memperkenalkan online shop gue gitu ya kan. Follow lah. Yang nggak beli juga follow aja online shop gue. Pokoknya langsung klik aja link di deskripsi di bawah video ini. Buat langsung ngeliat katalog si Sony Xperia S yang satu ini. Anjas, iklannya udah berapa detik tuh? Oke, fokus. Nah, kalau lu udah terbiasa pakai iPhone 6 yang kayak gue bilang tadi, ini rasa flagshipnya memang ada di iPhone 6 ya. Tapi kalau di face to face-in, iPhone 6 itu jadi kelihatan jadul, performa kameranya B aja ya kan. Layarnya juga kayaknya enakan Sony Xperia S sih. Jadi seriusan, layarnya tuh enak banget cuy. Nah sekarang ngomongin soal kamera. Jadi alasan pertama kecil-kecil cabai rawit soal layar. Alasan kedua kecil-kecil cabai rawit karena dapur pacu di kameranya cuy. Sekarang gue bakal ngetes kamera si Sony Xperia S ini, tapi ngetesnya natural banget ya biar lo bisa ngeliat hasilnya seperti apa. Gue bakal coba ngerekam si Suzuki Jimny gue di sini. Nah, nih lu bisa lihat nih objeknya, kita bakal coba rekam jadi kayak tipis-tipis aja, kayak agak-agak halus, kayak ala-ala sinematik itulah. Dengan objek warna yang agak sedikit mencolok. Ini warnanya nih mencolok banget sih di kamera. Biasanya kalau siang-siang gini, hasilnya tuh bakal gelap banget karena dia fokusin satuasinya. Nah, ini nih hasilnya nih. Hasil rekaman dari Sony Xperia Ace, lu bisa lihat sendiri tuh. Ini natural banget ya, gue kasih on screen aja seperti ini. Dan lu bisa lihat nih, wih anjas. Ini di 60 fps, kalau lu down frame di 1/2, itu bakal lebih smooth lagi, bakal cinematic abis menurut gue. Tuh lu bisa lihat tuh, betapa halusnya hasil perekaman dari Sony Xperia S ini. Tapi gue saranin sih lu harus otak-atik lagi, karena kalau lu udah paham banget sama senjata kamera yang ada di Sony Xperia Ace ini bakal powerful banget. Sumpah, gue nggak bohong, no kecot. Dan untuk settingan kameranya gue rasa sih kayaknya ya lu bakal mudah paham sih. Karena apalagi kalau lu udah pakai keluarga Xperia ya bakal gitu-gitu aja sih. Nah, untuk ngerekamnya nih enak. Gue suka banget. Hal yang paling gue suka dari Sony Xperia Ace ini yang pertama adalah kameranya, video perekamannya nih stabilisasinya bagus banget, kayak udah 11-12 sama iPhone untuk perekamannya. Terus yang kedua dari kamera depannya dia ada lensa lebarnya. That's why ada dua alasan kenapa HP ini kecil-kecil cabai rawit. Si Sony Xperia S yang satu ini. Jadi gue gak tahu sih sebenarnya HP ini diperuntukkan untuk siapa. Tapi kalau lu tanya, lu pengen punya HP kedua tapi yang ukurannya kecil, tapi kameranya gila banget, bisa diandelin banget buat nge-record, buat foto atau selfie-selfie. Nah, buat ngevlog ini enak banget cuy, karena dia kamera depannya ada lensa lebar. Jadi kayak ya ala-ala vlogging gitu, dan penglihatannya jauh lebih enak sih menurut gue. Jadi kayak lu beli HP ini kayak sekali 3 uang, lu bisa dipakai buat sosial media, bisa lu pakai buat jadiin content creator juga karena hasil videonya bagus. And then ya itu aja sih yang bisa gue review Sony Xperia S yang satu ini. Nanti ditungguin aja video keduanya, kita bakal lebih deep tour lagi mengenai limbah Japan yang satu ini. Jadi gimana menurut lu? Bagus atau enggak nih HP?